Stop ya Rina, lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Hola netizen yang tercinta. Akun media sosial Alia Dalila mendadak ramai diserang sejumlah akun setelah videonya viral mengkritik istri Kaisang Pangarep Erina Gudono. Seperti diketahui, sosok Alia Dalila mendadak viral karena mengkritik menantu Jokowi Erina Gudono. Erina Gudono saat ini sedang menjadi perbincangan karena dinilai tidak berempati atas aksi masyarakat yang turun ke jalan mengawal putusan MK. Pasalnya, ia malah mengunggah di akun Instagramnya harga roti yang dimakannya di California, Amerika Serikat seharga 400.000. Banyak pihak menilai tindakan Erina dan Kaisang tersebut kurang etis di tengah riuhnya seruan kawal putusan MK. Istri Kaisang Pangarep ramai dibicarakan publik, mulai dari isu bau badan hingga tundif, termasuk Alia Dalila yang ikut menyinggung personal Erina Gudono. Setelah videonya viral, kini media sosial Alia Dalila ramai diserang sejumlah akun. Alia Dalila dianggap tidak etis karena menyerang personal Erina Gudono menantu Jokowi. Tidak sedikit yang juga bahkan menyerang personal Alia Dalila karena dianggap tidak sebanding dengan Erina Gudono. Namun demikian, banyak netizen yang budiman yang tetap memberikan dukungan kepada Alia Dalila karena dianggap menyuarakan suara hati rakyat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen sekarang berani-berani banget. Udah kemarin dikasih teguran ya sama Alia, istrinya Torik. Lu inget gak kan ada beberapa berita yang muncul gitu di TikTok kalau ternyata katanya si Alia itu hamil duluan pada saat menikah dengan Torik, makanya dinikahin sama Torik gitu kan ya. Akhirnya orang itu dilaporin ke polisi dengan inisial AM ini. Nah, kali ini yang lebih serem lagi adalah ini orang jelas-jelas nyebutin nama, nyebutin keluarga, ya kan, bahkan nyebutin suku. Lu bayangin, iya kan, Kak Erina, Mas Kaisang, sama Widodo Dinasti, dia nyebutin ini. Dan katanya mbak-mbak Jawa yang mediocre. Gue lupa nama cewek ini siapa, cuman dia nyebutin itu semua. Dia langsung nyebutin itu semua. Cuy, hati-hati cuy, lu kalau dilaporin pencemaran nama baik gimana, gila. Lu mikir gak sih, itu yang lu omongin itu adalah anak dari Presiden Republik Indonesia, mantu dari Presiden Republik Indonesia, ketua partai lagi kan. Lu gak pakai alias, lu gak pakai anonymous gitu, enggak, lu langsung nyebutin nama. Dan video lu itu udah di mana-mana. Gua ngeri cuy, gua ngeri. Lu bayangin bentar lagi ya, Pak Prabowo sama Mas Gibran bakal dilantik. Biasanya itu akan ada bukti kerja selama 100 hari pertama. Aduh, lu mah bener-bener dah. Gue gak tahu dah tuh nama perempuan siapa itu. Gue belajar banyak dari videonya Alia yang nyindir Erina kemarin bahwasannya setiap wanita itu harus memiliki value. Kalau kalian nonton videonya, Alia ini bener-bener menjelaskan dan juga menegaskan bahwasannya Erina, kalau lo nggak nikah sama Kaisang, lo tuh nggak akan jadi apa-apa. Lo hanya sekedar mbak-mbak Jawa yang standar mungkin ya menurut dia. Sampai akhirnya seliweran di mana-mana orang pada nge-spill prestasinya Erina dalam negeri dan juga di luar negeri. Sebetulnya sih nggak perlu di-spill ya, karena kalau kalian main ke akunnya Erina, di situ lengkap udah kayak portofolio, highlight segala prestasinya dan juga jenjang pendidikannya sampai sekarang. Dilalah tiba-tiba ada seorang wanita yang mungkin value-nya tidak setara dengan Erina Gudono tiba-tiba mengkritik dan juga meragukan kemampuan Erina. Gue nggak bisa bayangin aja sih, ini kan Erina orang yang berprestasi ya, memiliki kemampuan. Bayangin kalau dia tuh orang yang tidak berprestasi, tidak memiliki kemampuan, bakal sedih rujak apa sama netizen, apalagi sama Alia. Jadi pelajaran banget untuk kalian para wanita, ayo upgrade diri, tingkatin lagi value kalian sebagai seorang wanita. Karena orang yang jelas-jelas udah bervalue aja masih dipandang rendah sama orang yang mohon maaf nggak selevel. BTW guys, don't get me wrong, ini pembahasannya di luar Erina ini adalah orang yang tone deaf atau mungkin soal aroma keteknya ya. Ingat ya ladies, kita harus selalu positive thinking. Nggak pernah tahu nih tahun depan kita nikah sama pejabat, sama bangsawan. Jadi nanti setelah nikah kita dilihat sebagai oh dua-duanya beruntung saling mendapatkan satu sama lain, bukan kayak ih yang ceweknya beruntung nih karena dapetin cowok ini orang kaya, aji mumpung. Enggak, kita juga memiliki value, tenang aja, kita punya harga diri.
Gue sampai kepo sama prestasinya, dan ternyata bukan cuma Bamba Jawa dong emang berprestasi gitu. Yang namanya privilege itu ya emang harus dinikmatin gak sih sebenarnya? Udah langsung prediksi aja, itu video bentar lagi bakal di take down karena banyak netizen yang cukup dan banyak influencer juga yang stitch segala macam atau bahas dia gitu. Komentarnya pasti bakal di off juga. Habis itu ngapain bang? Ya titik akhirnya paling klarifikasi itu aja sih sebenarnya, karena mungkin saking viralnya orang yang bersangkutan pun pasti kena notice dan pasti nge-DM juga. Jujur kalau gue sih iri sih sebenarnya. Udah gitu aja. Anyway, di sini thank you. Dikatain bau ketek sama netizen, fix lu menantu presiden pertama Indonesia yang dikatain bau ketek sama satu Indonesia. Itu permasalahannya karena updatean yang dikira pamer, dikira hidup foya-foya. Terus terang, menurut gua nggak apa-apa sih lu membagi kebahagiaan lu, kesenangan lu di media sosial. Cuman lu perlu tahu posisi. Pertama, menurut gua kurang bijak lu sebagai menantu presiden, dimana di saat-saat ini mertua lu dan suami lu lagi panas, di Indonesia lagi panas, tapi lu nge-share hal-hal yang sensitif dan lu tahu bahwa lu dan keluarga lu sangat disorot sama masyarakat. Menurut gua kurang bijak sih untuk lu ngebagiin itu di sosial media lu, di first account lu. Menurut gua lu nggak apa-apa sih kalau mau update itu, cuman mungkin di second account kali ya. Jadi yang tahu cuman inner circle lu yang kira-kira lu percaya. Karena isu yang kayak gitu, hal sepele aja itu bisa dipermasalahkan gitu kalau emang lagi ada problem yang besar gitu. Apalagi ini di Indonesia yang notabene lu menantunya presiden. Jadi di sini masalah bijak nggak bijak aja sih menurut gue. Kalau lu mau bagi-bagi kesenangan lu nggak masalah juga, itu hak lu juga punya duit kan. Gue juga kalau punya duit ya gue sah-sah aja, cuman gue harus menempatkan diri juga. Jadi gue harus lebih bijak juga dalam menggunakan media sosial gitu. Gitu doang sih. Tapi sakit sih sampai dikatain boketek. Akhirnya sih yang kena kan mertua lu dan suami lu gitu. Gue terus terang aja, gue sih puas sama kinerja Pak Jokowi di era Pak Jokowi 2 periode ini. Tapi kasian kan jadi diserang gitu loh, karena lo kurang bijak, itu aja sih. Jadi guys yang nonton VT ini sih menurut gue masalah menantunya aja ya. Jadi jangan dibawa-bawa bapaknya gitu, kurang bijak aja, gitu aja sih. Gue bukan bazar, gue bukan siapa-siapa, gue cuma orang bego yang gue tuh pengen tahu gitu kenapa orang-orang tuh pada ngomelin si Kaisang sama bininya. Yang jadi masalah itu dia pergi ke Amerika, atau dia pakai pesawat jet, atau gara-gara dia ngepost foto di Instagramnya roti 400.000. Kalau pakai logika gue sebagai masyarakat biasa nih, kalau misalkan permasalahannya yang pertama dia pergi ke Amerika, gue bisa menyangkal yang pertama Kaisang ini gak punya kedudukan apa-apa di pemerintahan. Dia emang akan menyalonkan menjadi gubernur, tapi kan belum. Dan keadaan kayak gini ya udah ngebuat dia udah nggak bisa nyalonin kan. Terus yang gue tahu ke Amerika itu bukan yang kayak lo persiapin sehari 2 hari, pasti berbulan-bulan. Masalah tiket, masalah hotel, bahkan duitnya aja lo mesti tuker. Jadi pasti ini persiapannya tuh bukan yang kayak seminggu 2 minggu, udah pasti berbulan-bulan gitu. Jadi nggak mungkin gitu dia kabur gara-gara masalah ini menurut gue. Terus kalau misalkan masalah pesawat jet, ih gila dia bisa naik pesawat jet yang harga tuh 8M. Nih kalau buat lo itu mahal, belum tentu buat dia tuh mahal. Pertama, kita tahu dia usahanya apa. Yang kedua, mereka ini juga bukan dari keluarga susah. Tapi nggak mungkin lah dia sampai 8M punya duit. Dengerin ya, sekelas influencer aja duitnya tuh udah pada MM-an. MS Glow aja kan bisa nyewa pesawat pribadi kan. Lu lihat deh para influencer, udah bisa beli rumah, beli mobil ya BMW. Sekelas Timothy aja udah punya duit triliunan. Terus Darah yang duitnya diambil 700 juta sama asistennya. Influencer tuh duitnya banyak-banyak ya, apalagi anak presiden, apalagi mantunya presiden gitu. Dan udah gitu, dia kan anaknya presiden ya, mantunya presiden ya, bisa jadi ada keringanan gitu, atau mungkin kayak oh ini anaknya presiden ya udahlah gue kasih lo pinjem pakai aja nggak apa-apa ya kan. Terus yang ketiga, dia nge-post foto roti di Instagram yang 400.000. Gue kagak tahu sebenarnya itu salah apa enggak. Cuman menurut gue nih, ya namanya orang lagi jalan-jalan gitu ya, dia nunjukin wajar. Jangankan ke Amerika gitu ya, gue ke GI, ke PI, ke PP aja gue pamer. Jadi menurut gue ya hal yang biasa gitu. Namanya orang lagi jalan-jalan, lagi seneng-seneng, lagi buang duit, ya pasti dia maunya pamer gitu. Terus banyak nih yang samain Erina kayak Mary Anthony. Lah kalau menurut gue mah beda. Mary Anthony mah emang udah jelas ratu ya, dia punya kedudukan gitu. Dia bertanggung jawab penuh atas
mas rakyatnya gitu kan, tapi dia lebih milih untuk foya-foya. Lah sedangkan si Erina istrinya Kaisang siapa? Punya kedudukan juga kagak. Emang dia ratu di sini? Lagian kan Indonesia itu kan pemerintahan, bukan yang kayak kerajaan. Kalau kerajaan dapat duit dari rakyatnya ya full buat keluarga kerajaan gitu. Kalau pemerintahan itu kagak, dapat duit dari rakyat, duitnya dimasukin ke pemerintahan, bukan ke presiden. Jadi presiden tuh cuma dapat gaji tok gitu. Ya terus kalau misalkan orang foya-foya pakai gaji dia emang nggak boleh. Ini semua menurut gua ya, kalau kalian setuju nggak setuju boleh. Tuh juga gue nggak dibayar, nggak milih juga nggak apa-apa, nggak ada urusan sama gue. Intinya gue mau ngasih tau doang, dari putusan MK ada yang ngegoreng masuk ke Kaisang, masuk ke bininya. Menurut gue hati-hati, ini lagi masa pemilu, jangan sampai kemakan gorengan influencer yang dibayar. Perkara bau ketek satu Indonesia heboh ya, bau ketek. Ini mentang-mentang bantunya Pak D gitu ya, jadi pada heboh perkara bau ketek gitu ya. Emang kata siapa sih, apa yang namanya mantunya Pak D kagak boleh bau ketek gitu ya? Dia juga manusia. Tapi gue udah gak suka aja gitu loh kalau orang udah hitungannya, menurut gue ini udah body shaming ya. Maksudnya perkara boketek, lu begini-begini banget satu Indonesia ngomongin boketek. Nah, lama-lama tuh si Mbak Erina di endorse tuh gak, jadi brand ambassador deodoran. Baru nyaho kan lu. Lagi apa salahnya orang boketek? Kagak suka nih gue nih begini-begini nih, body shaming nih. Perkara kan suaminya lagi begitu, terus lu incer gitu istrinya begitu ya. Aneh-aneh lu, kalau orang lain yang boketek kagak ada lu permasalahin. Nih perkara mantunya Pak D aja lu permasalahin kan. Gak boleh gitu sayang, jangan gitu ya Dek ya, jangan begitu, please banget ya. Segudang prestasinya dia lu hampaskan begitu saja perkara dia boketek, atau perkara dia makan roti 400.000 pakai pesawat jet pribadi. Hello, itu mantu presiden, Wak. Lu kagak usah heran kenapa pada heboh banget perkara apa yang namanya roti 400.000 kopi puluhan juta. Lu kagak heran? Ada tuh kopi puluhan juta lu kagak heran tuh kalau orang minum kopi puluhan juta segelas doang puluhan juta. Ini perkara roti 400.000 aja heboh bener. Dah elah dah. Lu minum segelas kopi 40 juta, ratusan juta baru lu heboh gitu. Jangan gitulah, kasihan dianya. Lu mentalnya lu pikirin juga dong. Ya Allah, perkara boketek lu endorse dia aja. Kok nggak lu kirimin dia deodoran gitu, heboh amat. Emang kiri kanan lu, emang lu sendiri kagak boketek?